Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Kitab As-Shiyam min Syarh Mumti' li Syekh Ibn Utsaimin yang diringkas oleh Syekh Al-Muhanna hafizallahu taala. Kita lanjutkan pada halaman ke-27. Bab ma yukrahu yustahabbu wa hukmul qada. Ay ma yukrahu fi siyam wa ma yustahabbu wa hukmu qada'i Ramadan. Arti dari matan sang penulis adalah apa yang dibenci ketika puasa dan apa yang dianjurkan ketika puasa dan hukum mengqadha puasa Ramadan. Qauluhu, ucapan Zadul Mustaqni', sang penulis Zadul Mustaqni' Al-Hajjawi rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan yukrahu jam'u riqihi fayabtali'uhu, dimakruhkan mengumpulkan air ludah lalu menelannya. Hadza qaulul muallif, dan ini pendapat penulis Al-Hajjawi rahimallahu ta'ala. Wasawab, dan ini tarjih dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, anna law jama'a riqahu fabtala'ahu fa fi'luhu laysa bimakruhin. Apabila seseorang mengumpulkan air ludahnya kemudian menelan ludahnya, maka perbuatannya itu bukan termasuk sesuatu yang dimakruhkan. Memang sang penulis Zadul Mustaqni' Al-Hajjawi rahimallahu taala, beliau berpendapat dimakruhkan orang yang mengumpulkan air ludahnya, dikumpulkan kemudian ditelan, maka itu adalah perbuatan yang makruh. Tapi Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan tidak makruh. Tidak makruh. Tapi tentunya yang lebih baik kita keluar dari khilaf, ya ngapain kita mengumpulkan air ludah? Ya, kalau ada air ludah ya langsung ditelan saja. Tidak perlu kita kumpulkan kemudian kita telan, agar lebih hati-hati dan keluar dari khilaf para ulama rahimahullahu ahya'an wa amwatan. Qauluhu wa yuhramu bal'un nakhamah. Al-Hajjawi berpendapat di sini belum mengatakan diharamkan menelan dahak. Menelan dahak haramun 'ala shaim wa ghairi shaim. Menelan dahak itu haram bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang tidak berpuasa. Li'annaha mustakdzaratun, karena dahak itu sesuatu yang menjijikkan. Wa rubbama tahmilu amradan, dan bisa jadi dahak tersebut membawa penyakit. Kharajat minal badan, penyakit yang keluar dari badan. Fa in radattaha ilal ma'idah, maka jika engkau kembalikan dahak tersebut ke lambung, nah jadi tadi kita sudah keluarkan kemudian kita telan lagi, maka di sini dikatakan bisa jadi itu ada penyakit yang keluar dari tubuh. Nah, jika engkau kembalikan ke lambung, faqad yakunu fi dzalika dararun 'alaik, maka hal itu bisa membahayakan dirimu. Lakinnaha tata'akkada 'ala shaim. Nah, tapi ini lebih ditekankan bagi orang yang berpuasa. Nah, bagi orang yang berpuasa. Li'annaha tufsidu shaumahu, karena dahak tersebut bisa membatalkan puasa seseorang. Nah, qauluhu wa yuftiru biha faqad, dahak itu membatalkan puasa. In wasalat ila famihi, apabila dahak itu sudah sampai di mulut kemudian ditelan. Nah, sudah sampai di mulut kemudian ditelan. Fa illam tasil, nah kalau dahak tidak sampai ke mulut, bi an ahassa, hanya merasakan saja. Nah, dia ada dahak kemudian enggak pindah ke mulut, enggak naik ke mulut. Nah, tidak berpindah ke mulut, hanya dia rasakan saja, oh ini dahak ini. Annaha nazalat min dimaghihi, bahwasannya dahak itu turun dari otaknya. Nah, bahwasannya biasanya dahak itu berasal dari otak. Nah, dahak berasal dari otak. Nah, wa dhahabat ila jawfihi, kemudian dahak itu turun ke perut. Nah, jadi tadi tidak sampai ke mulut, jadi dari otak langsung turun ke perut. Fa innaha la tuftir, maka la tufattir, maka dahak tersebut tidak membatalkan puasa.
Fa idza wasalat ilaihi, namun apabila sampai ke mulut terlebih dahulu, tsumma ibtala'aha ba'da dzalik, kemudian dia menelan dahak tersebut, dzalika aftara. Ba'da dzalika aftara. Maka setelah dia menelan, dia di mulut dulu, kemudian dia telan, maka puasanya batal. Jadi tidak sempat singgah di mulut langsung masuk ke perut, maka enggak batal puasanya. Tapi kalau dari otak pindah ke mulut, kemudian dia baru telan, maka puasanya batal. Wa fil mas'alati qaulu akhar. Dalam permasalahan yang lain, annaha la tuftir, bahwasanya hal itu tidak batal. Ini pendapat ulama yang lain. Walau wasalat ilal fam, kalau seandainya dahak tersebut sampai ke mulut. Jadi dari otak tadi kemudian berpindah ke mulut, wa hadzal qaul arjah. Ini adalah pendapat yang rajih. Li'annaha lam takhruj minal fam, karena dahak tersebut tidak keluar dari mulut, wala yu'addu bal'uha aklan wala syurban, dan tidak dianggap menelan dahak tersebut sebagai makan dan minum. Nah, ini pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasannya dahak tidak membatalkan puasa walaupun sampai ke mulut kemudian dia telan, maka tidak batal puasanya. Karena apa? Karena dahak tersebut tidak keluar dari mulut, tidak keluar dari mulut. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang benar. Masalah, idza kharaja damun min lisanihi aw min asnanihi falyajuzu bal'uhu. Apabila darah keluar dari mulut seseorang atau dari gigi, yang sering berdarah itu adalah gusi, fahal yajuzu bal'uhu, apakah boleh menelan darah tersebut? Al-jawab la yajuzu bal'uhu la li-shaim wa la li ghairihi. Tidak boleh menelan darah tersebut bagi orang yang berpuasa dan bagi orang yang tidak berpuasa. Li'umumi qauli ta'ala, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitatu waddam, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Nah, maka kalau ada darah ya diusahakan dikeluarkan. Darah diusahakan dikeluarkan. Nah, karena kita tidak boleh menelan darah atau memakan darah. Qauluhu wa yukrahu dzauqu ta'amin bila hajah. Dimakruhkan mencicipi makanan tanpa keperluan. Dimakruhkan mencicipi makanan tanpa keperluan. Ayukrahu ayyadzuqa ta'aman katamri wal khubzi wal maraqi. Dimakruhkan untuk mencicipi makanan seperti kurma, seperti roti dan seperti kuah, illa idza kana li hajatin, kecuali kalau dia ada kebutuhan, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Wal hajatu mithlu ay yakuna tabbakhan yahtaju li yanzuru milhahu aw halawatahu aw ma asbaha dzalik. Kebutuhan ini seperti apa contohnya? Kebutuhan dalam mencicipi makanan seperti orang yang bekerja sebagai tukang masak, mungkin koki, demikian juga ibu-ibu di rumah. Nah, boleh. Dan ini ada hajat. Apa hajatnya? Untuk mengecek kadar garam dari sebuah makanan atau dari kuah, nah, kadar manis. Nah, maka ini dibutuhkan, kalau enggak pelanggan nanti pada lari. Oh, enggak enak masakan di tempat ini, enggak enak masakannya. Atau suami komplain, "Dek, keasinan." Nah, maka kalau seandainya keasinan, tentunya enggak ada yang mau makan. Nah, maka kita cek sebelum kita menghidangkan, kita cek dan itu tidak jadi masalah. Atau yang serupa dengan hal tersebut. Karena itu ada hajat. Nah, tapi kalau tidak ada hajat, maka dimakruhkan. Al-qiblatu tanqasimu ila thalathati aqsam. Nah, sekarang kita membahas tentang ciuman. Mencium itu, ada yang kelewat. Qauluhu wa tukrahul qiblah. Dimakruhkan mencium liman taharraka syahwatuhu, bagi orang yang menggebu-gebu syahwatnya. Nah, kalau dia mencium, syahwatnya itu menggebu-gebu. Nah, bergejolak syahwatnya. Al-qiblatu tanqasimu ila thalathati aqsam. Mencium itu ada 3 jenis. Nah, ini mencium ada 3 jenis. Jenis yang pertama, alla yashabaha syahwatun mutlaqan. Cium yang tidak disertai dengan syahwat secara mutlak.
Nah, mau ciumnya sedikit, mau ciumnya itu sampai ada bunyinya, nah, tidak mengeluarkan syahwat, tidak ada syahwat sama sekali. Seperti apa? Katakbilil insani auladihi, seperti orang tua yang menciumi anaknya. Nah, atau seperti orang yang menciumi anak, nah, anak kecil, maka tentunya tidak akan keluar syahwat. Nah, fahadhihi la tu'athir, maka ciuman ini tidak mempengaruhi puasanya, maka ini boleh. Nah, yang kedua, di sini ditulis taharroka. Nah, Allah Ta'ala alam, di sini yang benar adalah tataharroka. Nah, jadi di sini menggunakan fi'il mudhari', yang benar adalah tataharroka. Jadi kalau fi'il madhinya taharroka ya taharroku. Nah, jadi di sini yang benar adalah anta taharroka syahwatuhu, syahwatnya bergejolak, walakinnahu ya'man min ibsadi shaumi, bahwa hal itu, nah, tapi dia merasa aman. Nah, syahwatnya bergejolak tapi dia merasa aman bahwa hal itu tidak akan merusak dan membatalkan puasanya. Fahadha yaqulul muallif, nah, maka di sini penulis berpendapat innal qublata tukrahu fi haqqi. Nah, maka ciuman seperti ini dimakruhkan bagi orang yang seperti itu keadaannya. Nah, dia berciuman, dia mencium, kemudian syahwatnya bergejolak, tapi dia merasa aman, enggak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, saya merasa aman, insya Allah tidak batal puasa saya. Insya Allah tidak batal puasa saya. Nah, maka di sini penulis berpendapat ciuman itu, nah, dimakruhkan. Yang ketiga, ayaksha min fasadi shaum, dikhawatirkan ciuman itu bisa membatalkan puasanya. Fahadhil qublatu tahrum, maka ciuman seperti itu diharamkan. Nah, in zanna al-inzal, apabila kuat dugaannya akan keluar mani atau orgasme. Nah, maka di sini tidak boleh mencium kalau keadaannya seperti ini. Maka ada tadi ciuman yang boleh, ada ciuman yang dimakruhkan, dan ada ciuman yang diharamkan. Amal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, nah, tadi terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada 3 jenis. Yang kedua, bagian yang kedua, wa huwa alladhi idza qabbala taharraka syahwatuhu lakinnahu ya'man. Nah, adapun bagian yang kedua, nah, yaitu kalau syahwatnya bergejolak, di sini disebutkan, dijelaskan lagi, wa huwa alladhi idza qabbala taharraka syahwatuhu. Nah, bagian yang kedua tadi, kalau seandainya dia mencium, syahwatnya itu bergejolak, lakinnahu ya'man 'ala nafsihi, tapi dia merasa aman terhadap dirinya, bahwasannya hal itu tidak membatalkan puasanya. Fasahih annal qubla la tuqra, yang benar ciuman itu tidak dimakruhkan. Wa annahu la ba'sa biha, dan bahwasanya ciuman itu ataupun orang yang mencium itu tidak mengapa. Li'annahu, karena Nabi SAW kana yuqabbilu wa huwa sha'im, Nabi sering mencium istrinya. Nah, di sini ada faedah juga. Nah, ketika ada kana, setelahnya itu ada fi'il mudhari', ya, ini menunjukkan hal yang sering dilakukan, sering dilakukan. Nah, di sini kana, nah, fi'il kana, kemudian ada fi'il mudhari' yuqabbil. Nah, maka artinya di sini Nabi sering, kebiasaan Nabi SAW mencium istrinya padahal beliau sedang berpuasa. Wa amma ma yurwa min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apa yang diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW sa'alahu rajulun, Nabi ditanya oleh seseorang tentang ciuman, fa'adzina lahu, maka Nabi izinkan. Nah, ada orang yang datang tentang ciuman, boleh enggak cium ya Rasulullah, mencium? Nah, Nabi mengatakan boleh, diizinkan. Kemudian yang lain juga bertanya kepada Nabi SAW, boleh enggak mencium ya Rasulullah? Nah, maka Nabi tidak mengizinkannya. Nah, ternyata orang yang diizinkan oleh Nabi SAW adalah orang yang sudah tua. Tentunya kalau dia mencium, syahwatnya tidak akan bergejolak. Nah, dan orang yang tidak diizinkan oleh Nabi SAW, ternyata orang ini adalah anak muda. Fahadha hadithun dha'ifun, tapi hadis ini adalah hadis yang dha'if,
la taqumu bihi hujjatun, tidak bisa dijadikan hujjah. Wa amma ghairul qublah, dan adapun selain ciuman, min dawa'il jima', yang bisa mengantarkan seseorang kepada jima', seperti pelukan. Nah, selain ciuman tadi yang bisa mengantarkan kepada jima' seperti pelukan dan yang semisalnya, fanaqulu hukmuha hukmul qublah, maka hukumnya sama dengan hukum ciuman. Wala farqa, tidak ada bedanya. Nah, di sini dikiaskan ya. Dikiaskan orang yang berpelukan itu, nah, orang yang berpelukan yang bisa kira-kira itu mengantarkan kepada jima', tapi dia merasa aman dari tidak membatalkan puasa, maka pelukan, kemudian mungkin memegang, nah itu sama halnya dengan ciuman. Nah ini dikiaskan, maka tidak membatalkan puasa dan juga tidak dimakruhkan. Juga tidak dimakruhkan. Qauluhu wa yajibu ijtinabu kadzibin wa ghibatin wa syatmin. Wajib menjauhi perbuatan dusta dan ghibah dan mencela seseorang. Wajib bagi orang yang berpuasa dan selain orang yang berpuasa ayajtaniba hadzil asya, agar menjauh dari perkara-perkara ini. Walakinnahum dzakaru hadza min babit taukid. Nah, tetapi para ulama menyebutkan untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, kenapa? Kenapa disebutkan? Karena orang yang berpuasa lebih ditekankan. Nah, ada penekanan di sini. Ada penekanan di sini. Li'annahu yata'akkadu 'ala shaim. Karena orang yang berpuasa ditekankan min fi'lil wajibat, untuk melakukan berbagai macam kewajiban, wa tarkil muharramat, dan untuk meninggalkan segala macam hal-hal yang haram seperti riba, berbohong dan mencela orang lain. Ma la yata'akkadu 'ala ghairi, dan tidak terlalu ditekankan bagi orang yang tidak berpuasa. Oh boleh Ustaz, boleh kita riba? Enggak, tetap enggak boleh. Nah, hukumnya haram, tapi tentunya orang yang berpuasa lebih ditekankan, karena orang yang berpuasa ini dituntut untuk beramal kewajiban, beramal soleh, dan dituntut untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Hadis tadi, hadis yang berbicara tentang Nabi SAW sering mencium istrinya, itu muttafaqun alaih. Adapun hadis yang kedua, tentang orang yang diizinkan oleh Nabi SAW tadi, yaitu akhrajahu Abu Daud. Qauluhu yusannu liman syutima qauluhu inni shaim, disunahkan bagi orang yang diejek atau dicela mengucapkan saya berpuasa. Liqauli Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, inni mru'un syatimatun. Nah, wallahu alam, di sini bukan syatimatun. Nah, di sini ada kesalahan, yang benar adalah syatamahu, inni mru'un syatamahu. Jika ada orang lain mencelanya, nah, jadi di sini di kitab ini ada beberapa kesalahan penulisan. Nah, mungkin wallahu alam, mungkin salah cetak atau yang lain sebagainya. Nah, maka yang benar adalah inni mru'un syatamahu. Nah, di sini menggunakan fi'il madhi. Jika ada orang lain mencelanya, au qatalahu, atau melakukan kekerasan, pembunuhan, begal, nah, berkelahi, mengajak berkelahi contohnya, falyaqul inni mru'un shaim, maka katakan kepadanya inni mru'un shaim, aku adalah orang yang berpuasa. Qala ba'dul ulama yaquluha sirran. Nah, di sini menarik. Inni mru'un shaim, saya ini sedang berpuasa. Nah, ini ada orang yang datang kemudian mengejek, kemudian ada yang ngajak kelahi. Nah, di dalam hadis tadi sebutkanlah bahwasannya sampaikan saya ini berpuasa. Nah, cara menyampaikan saya berpuasa itu apakah dengan dibesarkan saya berpuasa, atau kita menyebutkannya dengan lirih saya berpuasa. Nah, ini menarik dari perselisihan di kalangan para ulama. Nah, sebagian para ulama mengatakan yaqulu hasirron. Nah, ucapan itu diucapkan dengan sir, lirih. Wa qala ba'duhum yaqulu hajahron. Nah, dan ulama lain berpendapat tidak, dia mengucapkan hal itu dalam keadaan secara keras. Saya berpuasa. Nah, wa fassala ba'duhum faqal, pendapat ulama lain, nah, ini dirinci. Fil fardi yaquluha jahran, ketika puasa wajib diucapkan secara keras. Li bu'dihi 'anir riya, karena puasa wajib itu jauh dari riya. Nah, enggak ada orang melakukan puasa wajib atau kewajiban yang lainnya, enggak ada orang mengatakan, "Oh, kamu sholat di masjid riya ya." Nah, enggak ada.
Dan tidak ada orang yang melakukan sholat wajib, sholat di masjid riya ya. Puasa Ramadan riya ya, enggak. Nah, maka amalan-amalan yang wajib, puasa wajib ini jauh dari perbuatan riya. Nah, karena yang wajib itu harus dinampakkan, enggak boleh kita sembunyi-sembunyi. Nah, adapun kalau ketika puasa sunnah, maka kita ucapkan dalam keadaan lirih, saya berpuasa. Nah, khaufan minar riya, karena ditakutkan timbul rasa riya. Nah, tentunya amalan sunnah itu disunnahkan kita melakukannya sembunyi-sembunyi, sebagaimana sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, itu disunnahkan di rumah. Nah, karena khawatir agar tidak terjangkit penyakit riya. Wasahih, dan pendapat yang benar adalah, ini tarjih dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasannya mengucapkan ucapan saya sedang berpuasa itu diucapkan secara keras. Nah, ini tarjih dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, baik di dalam puasa sunnah ataupun di puasa yang wajib. Nah, jadi semuanya diucapkan dalam keadaan jahar. Nah, saya berpuasa. Nah, walaupun dia puasa wajib atau puasa sunnah, saya berpuasa dan saya berpuasa. Nah, jadi tidak ada yang diucapkan secara sir. Naam, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya, mengakhirkan suhur wa ta'khiru suhur. Naam, insyaallah kita lanjutkan besok biidnillahi taala. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.